Chrisye hari ini karena 16 September lalu, jika Mas Chrisye masih hidup sudah berusia 70 tahun dan pada saat ulang tahun Mas Chrisye ia ramai diperbincangkan dan menjadi ikon Google. Silakan masih kirim di ini bagian terakhir komentar warganet, hashtagnya adalah kangen Chrisye mention @kompas.tv. Nah, karena kita sudah di bagian terakhir, Mas Ruh, apa yang paling dikangenin dari Mas Chrisye? Saya kalau setiap nyiptain lagu gitu, sering nyiptain lagu gitu, selalu kebayang inginnya dinyanyiin sama Chrisye. Oh. Nah, kangen suaranya selalu. Mas Ruh itu sebenarnya lagu-lagunya nggak gampang loh dinyanyiin. Ya itu herannya saya tahu beberapa orang bicara gitu. Kalau didengarkan kayaknya enak, nggak mudah. Tapi gitu dipraktekkan Ya, susah. Tapi begitu itu saya serahkan ke Chrisye, kayaknya semuanya tuh gampang aja dan mantap. Nah, Mas Ruh, satu album tadi Mbak Yanti kasih tau ada yang satu albumnya Satu album Chrisye isinya ciptaan guru. ciptaannya Mas Ruh semua tuh. Memang Mas Ruh percayakan pokoknya ini harus suara Chrisye. Iya. Dan ada beberapa periode waktu Chrisye udah bersolo karir itu harus ada lagu guru. Karena itu jadi banyak. Jadi pokoknya album dia harus ada lagu guru. Jadi antara Mas Ruh sama Jadi Chrisye betul, ini- antara mereka berdua ada sedikit benang merah yang hanya mereka berdua yang tahu. Dan juga kalau saya bikin pergelaran, selalu Chrisye mesti ada. panggung. Terus Mas Ruh bilang apa? Ya, Chrisye ini lagu ini gue gini. Sama dia kan juga gue lu gitu. Ya udah, terus gimana dia dengerin, terus dicoba gitu. Dari apa sih mendendangkannya aja udah. Andung aja dulu ya. Ini enak nih pasti. Tapi mantap jadi lagunya. Oke. Mas Eros, apa yang paling dikangenin dari Chrisye? Yang saya suka sama dia itu disiplinnya. Tadi Mas Ruh juga cerita tuh, ya nggak kayak nggak lebay jadi artis besar ya. Dan waktu terkenal juga dia bingung gitu kan, kita terkenal loh gitu. Bener. Biasanya kita makan kan di pinggir jalan. Kita sering tuh makan di Cikini, itu nasi uduk gitu kan. Begitu terkenal kan risih gitu. Setiap orang datang. Ya itu bilang, kita terkenal nih gitu. Dan dan dia sangat orang yang bercanda. Nggak tahu terakhir memang yang kenangan yang paling menarik itu waktu dia pulang dari itu ya, kemoterapi gitu. Dia masih pengen nyanyi. Ini ada saksinya. Hanya sama Mas Eros pernah makan siang. Iya. Karena waktu itu kan Chrisye makannya agak diatur ya, tapi dengar bahwa Eros ajak untuk makan siang, yang saya udah kasih tahu dia harus makannya, dia mau pergi. Tetap mau pergi Waktu itu sedang kemo padahal. Oh. Iya, saya diundang di restoran Jepang, waktu bilang penyanyi, Chris, sembuhin dulu deh. Sembuhin dulu, nanti kalau kamu udah sembuh, itu ngomong aja nggak bisa. Tapi mau nyanyi, betul kan itu ya? Mau rekaman lagi, bilang, udahlah Chris. Waktu itu saya ya ngelihat temen begitu gimana gitu ya. Itu yang terakhir. Jadi selamat jalan Chrisye, selamat jalan Yoki, selamat jalan Debbie. Semoga tetap hidup guru, semoga hidup saya dan teman-teman semua. Dan kita doakanlah supaya Chrisye di sana, Chris terus nyanyi, jangan pernah berhenti. Itu aja. Dan terima kasih tadi cerita ya untuk lagu di film Mas Teguh Karya tidak percaya dengan suaranya Mas Chrisye dan suaranya Kak Berlian, tapi terima kasih Mas Eros Djarot membuat album lagu Badai Pasti Berlalu dan jauh lebih melesat. Terima kasih untuk intuisi yang luar biasa. Kalau Kak Berlian, apa yang paling dikangenin sebagai sesama penyanyi lagu album Badai Pasti Berlalu? Tentu suaranya lah ya, itu udah paling khas dia punya suara. Buktinya sekarang lagu-lagunya dia dinyanyikan lagi, tetapi tetap nggak bisa digantikan ya, tetap harus Chrisye, dan kalau ada orang lain pun bagusnya bagus yang lain ya tentu. Sama sebenarnya ya gayanya dia gitu loh, cuek-cueknya dia, kayak pendiam, padahal ya kayak Mas Eros bilang nggak terlalu diem-diem amat, Pangledek nggak bercanda. Artis tuh sebenarnya nggak ada yang nggak konyol, semua konyol gitu. Cuma mereka gaulnya lebih deket lah dibandingin saya.
Jadi pasti lebih banyak taunya. Iya. Yang saya lihat enak kalau dia di panggung tuh enak banget. Ya. Oke, buat Mbak Yanti, apa sih yang sebenarnya dengan kan anak-anak muda sekarang bisa jadi tahu Chrisye, kangen Chrisye. Menurut Mbak Yanti, apa yang sesungguhnya ada pesan nggak buat kerinduan pada Chrisye itu? Saya selalu menyampaikan kan sekarang Chrisye itu kan selalu mengatakan bahwa dia itu hanya menorehkan setitik noktah di satu garis di sejarah musik Indonesia untuk menjadi sebuah garis yang panjang. Berarti dia mengharapkan spiritnya itu dilanjutkan oleh generasi-generasi musisi-musisi yang berikutnya. Jadi jangan pernah putus itu maksudnya. Jangan pernah putus, dilanjutkan terus. Oke. Terakhir, hardliner, penggemar garis keras. Kangen nonton konser Chrisye. Jadi saya kira itulah yang mengisi ruang keaguman kita pada almarhum. Dan saya kira saya tambahkan tadi, saya pernah jadi menteri, itu secara instruktif saya suruh semua anak buah hafal lagu Chrisye. Baru posisinya bisa naik. Serius? Serius. Jadi gini, satu hari Waktu jadi menteri, bener? orang yang deket sama Bang Ferry itu tanya, Mbak ada instrumentalia nggak sih lagu-lagunya Chrisye? Kebenaran Erwin punya, cuman itu. Gitu. Itu ternyata diputar di kementeriannya. Jadi lagu itu terus nggak boleh ganti. Jadi kalau instrumental tapi memang. Astaga, ya ampun. Untungnya otoriter menyenangkan ya. Jadi yang dipaksa lagu-lagu pasti menyenangkan. Iya, coba maksa yang lain. Kayaknya agak gondok juga. Untung dipaksa untuk hafal lagu-lagu Chrisye dengan senang hati tentu saja. Terima kasih Kang Ferry, Kak Berlian Tauruk, Mas Eros Jarot, Mas Guru. Ditunggu konser selanjutnya Mbak Yanti. Thank you so much ya. Terima kasih sayang, terima kasih. Terima kasih, sehat terus. Malam ini kita tidak hanya kangen Chrisye, kangen sang legenda. Chrisye akan selalu diingat sebagai bingkisan kalbu bagi semua insan dunia yang mengagungkan cinta. Selamat malam, sampai jumpa. Kisah kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijumpu asmara bagai embun pagi yang tentu berputar. Bagi hatimu yang damai, cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rebutan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya
cinta.